minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ari ayatin muwalatin fiha bi anna ya'ti bi kalimatiha 'alal wala'i. Dan beserta memelihara ianya seseorang akan mualat fiha padanya membaca surah Al-Fatihah, dengan bahawa mendatangkan ianya seseorang dengan segala kalimatnya surah Al-Fatihah di atas sambung menyambung, dengan bahawa tidak berselang di antara sesuatu minha daripadanya kalimat Al-Fatihah. Wa ma ba'dahu, dan barang sesudahnya surah Al-Fatihah, diaksari dengan sebanyak-banyak daripada diam karena mengambil nafas, awil ayi ataupun lupa ianya seseorang. Jadi dalam rukun salat yang keempat membaca Al-Fatihah, wajib juga memelihara mualat dalam bacaan surah Al-Fatihah. Wajib memelihara mualat dalam bacaan surah Al-Fatihah. Antara kalimat-kalimat surah Al-Fatihah tidak boleh diselangi oleh sesuatu selain daripada surah Al-Fatihah. Maka wajib memelihara mualat. Apabila tidak memelihara mualat dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, maka salatnya bisa batal. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya tidak sah. Mengerti? Kemudian makna memelihara mualat di antara kalimat surah Al-Fatihah, jangan dipisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan diam yang lama. Tidak boleh wakaf diam lama antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ataupun lupa. Makna lupa di sini, setelah membaca 2 atau 3 ayat, tiba-tiba dia tidak melanjutkan bacaan. Lama diamnya, setelah itu baru dia melanjutkan bacaan. Itu tidak boleh, tidak mualat. Jikalau kejadiannya seperti itu, fayu'idu qiraatul fatihati, maka mengulang ianya seseorang akan membaca surah Al-Fatihah takhalluli, dengan sebab diselangi zikir yang ajnabi. Maka mengulangi oleh membaca surah Al-Fatihah dengan sebab diselangi zikir yang ajnabi. La yata'allaku, yang tidak ta'aluk ianya zikir bisalati, dengan salat, fiha padanya baca surah Al-Fatihah. Wa inkalla, dan sekalipun sedikit ianya zikir. Ka ba'di ayatin, seperti sebahagian ayat daripada selainnya surah Al-Fatihah. Maka hamdi atisin, dan seperti memuji di saat bersin, sekalipun sunat, fiha padanya memuji di saat bersin, ka kharijiha, seperti di luar salat, li isy'arihi, karena syiar, bi i'radi, dengan berpaling. Jadi jikalau kita selangi itu bacaan Al-Fatihah antara ayat satu dengan ayat yang lain, dengan sebahagian ayat yang tidak dipakai dalam salat di saat membaca Al-Fatihah, kita selangi antara ayat Al-Fatihah dengan zikir yang bukan Al-Fatihah, ataupun dengan zikir yang tidak dipakai dalam salat, itu wajib mengulangi bacaan surah Al-Fatihah. Wajib mengulangi bacaan surah Al-Fatihah, sekalipun itu ayat Al-Quran. Contohnya seperti kita memuji, mengucapkan tahmid di saat membaca Al-Fatihah.
Misalkan kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, tiba-tiba bersin di saat membaca Al-Fatihah. Setelah bersin, kita tahmid. Kita ucapkan Alhamdulillah. Itu harus mengulangi bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah kita selangi bacaan Al-Fatihah dengan zikir yang tidak termasuk ke dalam surah Al-Fatihah. Sekalipun itu tahmid di saat bersin, disunatkan di luar salat, bukan di dalam salat. Mengucapkan tahmid di saat bersin disunatkan di luar salat, bukan di dalam salat. La ya'idu, jangan mengulangi ianya seseorang akan Al-Fatihah bitakhalluli, dengan sebab diselangi barang, sabit baginya barang, itu ta'alluq bisalati, dengan salat. Kata amini, seperti mengucapkan amin. Wasujudi, dan seperti sujud. Ditilawati imamihi, karena sujud tilawah imamnya seseorang, mahu besertanya imam. Jadi jikalau kita selangi bacaan Al-Fatihah dengan rukun yang lain, jikalau kita selangi bacaan Al-Fatihah dengan rukun yang lain, dengan hal yang ikut di dalam salat, maksudnya dengan hal yang ta'alluq di dalam salat. Contohnya seperti di saat habis bacaan Al-Fatihah imam, disunatkan mengucapkan amin. Ataupun di saat imamnya habis membaca ayat, kita sedang membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba imamnya sujud tilawah karena dia membaca ayat tilawah, maka kita ikut sujud beserta imam, itu tidak harus mengulangi bacaan Al-Fatihah. Alasannya kenapa? Karena itu perbuatan ta'alluq dengan salat. Wa du'ain min su'ali rahmatin, dan berdoa daripada meminta rahmat. Wa isti'adatin, dan meminta perlindungan daripada azab. Seperti itu juga tidak harus mengulangi bacaan Al-Fatihah kita, karena imam membaca doa di dalam salat dan kita mengamini doa daripada imam, seperti doa meminta rahmat, doa meminta perlindungan daripada azab Allah Ta'ala ataupun daripada musibah, kita mengaminkan bacaan doa imam. Itu tidak harus mengulangi bacaan Al-Fatihah. Wa qawlu bala wa ana ala zalika minasyahidin li qiraati imamihil fatihata au ayatis sajdati. Dan mengatakan bala wa ana ala zalika minasyahidin, karena bacaan imamnya seseorang akan Al-Fatihah ataupun ayat sajdah ataupun segala ayat allati yang disunatkan fiha padanya ayat, akan barang yang menyebut bagi tiap-tiap mingqari'i wassami'i, daripada orang yang membaca dan orang yang mendengar. Makmum ada ianya seseorang ataupun ketiadaan makmum, fi salati wa kharijiha, di dalam salat dan di luar salat. Jadi seperti itu juga tidak wajib untuk mengulangi bacaan Al-Fatihah kita makmum, jikalau kita sebagai makmum, jikalau seseorang sebagai makmum membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin ketika imamnya habis membaca surat sajdah.
Kenapa tidak harus bagi seorang makmum untuk mengulangi bacaan Al-Fatihah jikalau diselangi dengan lafai tersebut? Karena disunatkan membaca lafai tersebut bagi tiap-tiap orang yang membaca dan orang yang mendengar ayat sajadah di dalam salat ataupun di luar salat. Makmum dia ataupun dia imam. Falau qara'al musalli, maka jikalau membaca oleh orang yang salat ayatan akan satu ayat, au sami'a ayatan, ataupun mendengar ianya seseorang akan satu ayat, sabit fiha dalamnya ayat itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tumdak salatu alaihi, niscaya tidak disunatkan oleh bersalawat alaihi di atasnya seseorang. Kama afta bihin Nawawi, sebagaimana barang yang telah difatwa akannya barang oleh Imam Nawawi. Jikalau seseorang membaca satu ayat yang di dalam ayat tersebut ada nama Nabi Muhammad ataupun ada tersebutkan lafai Muhammad, jikalau kita dalam posisi sebagai orang yang salat, maka di situ tidak disunatkan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Namun jikalau seseorang itu berada di luar salat, disunatkan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kemudian wala bifadhi alaihi ay imami idza tawaqqafa fiha biqasdil qiraati walau ma'al fathi wa ma'alhu kama qala syekhuna in saqata wa illa qata al muwalata. Dan tidak harus mengulangi Al-Fatihah ianya seseorang dengan sebab mengingatkan alaihi di atasnya bacaan, artinya bacaan imam, idza tawaqqafa apabila terhenti ianya imam fiha padanya bacaan biqasdil qiraati dengan kasat membaca, walau ma'al fathi walaupun beserta mengingatkan, wa mahalluhu dan bermula tempatnya itu seperti barang telah berkata oleh guru kita, insa kata jika diam ianya imam, wa illa kata al muwalata dan jika tidak niscaya terpontonglah muwalat. Jadi tidak harus mengulangi bacaan Al-Fatihah jikalau seseorang mengingatkan imam yang imam tersebut sudah lupa bacaannya. Jadi si makmum ini mengingatkan imam yang sudah terlupa bacaannya dengan cara membaca ayat yang imam lupa. Itu bagi si makmum tidak terhitung menyelangi bacaan Al-Fatihahnya. Maka dia setelah mengingatkan imam boleh melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya, tidak harus mengulangi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha 'ala al-awjahi li'anna hayna idzin bima'na tambihun. Dan mendahulukan ianya seseorang akan seumpama lafai subhanallah qabla fathi sebelum mengingat. Ia tahu niscaya mau terpontong akannya al-fatihah alal aujahi di atas pendapat aujah. Karena bahwa sungguhnya mendahulukan subhanallah pada ketika itu sabit dengan makna tanabbahun, dengan makna ucapan yang ditambah.
Jadi, jikalau kita mengingatkan imam yang lupa bacaannya, kita dahulukan dengan lafal subhanallah. Kita ucapkan subhanallah dulu, baru kita ingatkan bacaan imam yang lupa. Maka jikalau kejadiannya seperti itu, bagi seseorang tersebut wajib mengulangi bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah terpontong mualat. Sebab lafal subhanallah yang kita dahulukan sebelum mengingatkan imam itu termasuk ke dalam lafal ataupun makna kalimat yang bertambah. Maka tidak boleh. Wa ya'idu, dan mengulangi ianya seseorang akan bacaan Al-Fatihahnya bitakhalluli, dengan sebab menyelangi ianya bacaan Al-Fatihah akan diam yang lama fiha, padanya bacaan Al-Fatihah, bihaisu, dengan sekira-kira lebih di atas diam istirahat, bila udhrin, dengan tanpa udhur fihima, pada keduanya. Ma'a jahali wasahwi, beserta jahil dan beserta lupa ianya seseorang. Jadi, jikalau kita selangi bacaan surah Al-Fatihah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, kita selangi dengan diam yang lama. Maksud diam yang lama di sini lebih daripada diam istirahat. Kadar diam istirahat, kadar bacaan subhanallah. Lebih daripada kadar bacaan subhanallah diam antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka bagi seseorang tersebut wajib mengulangi bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah terpontong mualat. Baik dia tidak tahu ataupun lupa. Walau kana takhallulu zikral ajnabi, maka jikalau adalah diselangi itu zikir yang ajnabi, au sukutun, ataupun diam yang lama, sahwan au jahlan, hal keadaan lupa ataupun hal keadaan tidak tahu, au kana sukutu litazakuri ayatin, ataupun adalah diam karena mengingat ayat, lam yadur, niscaya tidak mudarat ianya seseorang. Kama lau qarrara ayatun minha, sebagaimana barang jikalau mengulang-ulang ianya seseorang akan ayat daripadanya Al-Fatihah fi mahalliha, pada tempatnya ayat, walau li ghairi udhrin, walaupun karena ketiadaan udhur. Au ada, ataupun mengulang ilama kepada barang yang telah dibaca ianya seseorang hu akannya barang, qablun sebelumnya, wastamarra dan telah berlalu, alal aujahi di atas pendapat aujah. Jadi jikalau seseorang menyelangi bacaan Al-Fatihah dengan kalimat ataupun lafal yang tidak termasuk ke dalam surah Al-Fatihah, ataupun bukan diselangi dengan menyebutkan zikir yang ajnabi, tapi dia menyelangi bacaan surah Al-Fatihah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya dengan diam yang lama. Namun perbuatannya itu dia lakukan karena lupa ataupun karena dia tidak tahu tidak boleh menyelangi. Dia tidak tahu bahwasanya menyelangi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya pada surah Al-Fatihah dengan diam yang lama itu tidak boleh. Kalau masalahnya seperti itu, maka tidak mengapa. Artinya tidak harus mengulangi bacaan Al-Fatihah dari semula. Seperti itu juga jikalau seseorang mengulang-ulang ayat. Maksud mengulang ayat, misalkan dia sudah baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ayat ketiganya dia ulang lagi pada ayat ketiga. Setelah selesai baca ayat ketiga, dia ulang lagi baca ayat ketiga.
Ataupun setelah selesai baca ayat ketiga, dia ulang dari ayat kedua karena kurang yakin bacaannya. Dia ulang lagi. Itu tidak mengapa. Tidak harus mengulang dari pertama. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh banyak para ulama. Far'un law syakka fi asna'il fatihati hal basmalah fa'atammaha thumma zakara annahu wallahu a'lam bisawab.